Assalamualaikum. Sudah 3 tahun lamanya Anto sakit keras. Perutnya besar dan membusung. Ketika malam hari dan mendekati subuh, perut itu terasa panas. Berkali-kali Anto memeriksakan penyakitnya itu secara medis. Akan tetapi, tidak terdeteksi sedikit pun kalau Anto sedang mengalami suatu penyakit. Karena dokter spesialis mengatakan bahwa kondisi perut Anto normal-normal saja. Hingga Anto dan keluarganya sepakat bahwa mereka akan menempuh cara pengobatan lain atau pengobatan alternatif. Sudah beberapa orang paranormal ataupun para ustadz yang didatangi Anto beserta keluarganya. Akan tetapi, belum menemui hasil yang memuaskan. Bahkan, terkadang selesai diobati oleh salah seorang paranormal, penyakitnya itu seperti bertambah parah. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Anto sudah cukup banyak. Bahkan, sebagian kebun mereka sudah terjual untuk pengobatan Anto. Penyakit Anto ini terus berlanjut hingga memasuki tahun keempat. Akan tetapi belum menemui titik terangnya. Akhirnya, harta yang tersisa sedikit demi sedikit pun kini sudah habis terjual semua untuk perobatan Anto. Melihat kondisinya yang demikian itu, sepertinya Anto sudah mulai berputus asa. Ia sudah hampir menyerah. Akan tetapi, keluarganya tetap memberi semangat agar Anto tetap optimis menyambut masa depannya. Namun di sisi lain, Anto merasa bahwa kondisinya seperti sekarang ini sangat membebani keluarganya, terutama ayah dan ibunya, begitu pula keluarga dari pihak istrinya. Dalam keadaan pasrah seperti ini, hingga suatu malam, antara tidur dan jaga, Anto didatangi oleh seorang laki-laki yang berbusana serba putih. Laki-laki tua itu berkata kepada Anto, "Wahai anakku Anto, pergilah engkau ke Candi Ceto. Nanti engkau akan bertemu denganku." Anto tidak memperdulikan hal itu. Bahkan ia menganggap itu hanyalah mimpi biasa yang merupakan bunga tidur saja. Selama 3 malam berturut-turut, laki-laki tua itu selalu mendatangi Anto dan mengulangi kata-kata yang sama. Ia itu menyarankan Anto agar segera berangkat ke Candi Ceto. Namun sedikit pun Anto tidak menggubrisnya. Bahkan hampir 6 bulan setelah kejadian itu, Anto mulai melupakan tentang kedatangan sosok pria tua itu. Namun anehnya, ternyata penyakit Anto semakin lama semakin parah. Hingga suatu malam, Anto pun teringat tentang pria tua yang pernah mendatanginya sekitar 6 bulan yang lalu. Anto menceritakan tentang peristiwa itu kepada kedua orang tuanya. Maka berkatalah ayah Anto, "Anakku Anto, meskipun pergi ke Jawa itu biayanya cukup besar kalau untuk ekonomi seperti kita ini. Tapi jika itu merupakan petunjuk untuk kesembuhanmu, apa salahnya kita coba? Ayah masih punya sedikit simpanan. Siapa tahu Allah memberi petunjuk kepadamu melalui cara seperti itu." Anto merasa keberatan karena ia sudah cukup menjadi beban keluarga selama ini. Jangan lagi menambah beban yang baru. Namun Anto hanya terdiam saja. Sepertinya ia bingung mempertimbangkan apa yang baru saja diucapkan oleh ayahnya.
Berkali-kali Anto menolak ajakan ayahnya itu. Tetapi berkali-kali pula ayahnya berusaha membujuk dan menguatkan semangat Anto agar segera berangkat ke Jawa untuk menuju ke Candi Ceto. Singkat cerita, berangkatlah Anto bersama keluarganya menuju ke Pulau Jawa dan langsung menuju ke Candi Ceto. Sesampainya di sana, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Anto pun merasa bingung. Ia melihat pengunjung Candi Ceto, kalau-kalau ada yang mirip dengan sosok laki-laki yang menemuinya di dalam mimpinya beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mirip dengannya. Hanya saja tiba-tiba Anto didatangi oleh seorang laki-laki yang usianya hampir sebaya dengan Anto, memberikan sebotol air minum kepada Anto. Laki-laki itu berkata kepadanya, "Minumlah air ini, awali dulu dengan ucapan bismillah." Anto, yang pada waktu itu memang betul-betul merasa haus, segera meminum air itu. Ia pun hanya membaca bismillah seperti yang disarankan oleh laki-laki itu. Ketika ingin mengucapkan terima kasih kepada laki-laki itu, ternyata laki-laki itu sudah hilang dari pandangan Anto. Anto segera bertanya kepada keluarganya, "Di manakah laki-laki yang telah memberiku air itu tadi?" Ayah, ibu, serta istri Anto hanya saling pandang. Mereka berkata, "Kami tidak melihat laki-laki yang engkau maksudkan." Namun perlahan, Anto merasakan bahwa perutnya yang semula membesar dan membusung, kini sudah mulai mengempis secara perlahan. Panas yang dirasakan di dalam perutnya selama ini ternyata sudah mulai normal seperti sedia kala. Singkat cerita, Anto pun pulang kembali bersama keluarganya ke Sumatera. Adapun hikmah dari cerita ini ialah sebagai berikut. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah ketika suatu ujian datang kepada kita. Karena sangat mudah bagi Allah jika ingin memberikan pertolongan kepada kita. Hanya dengan lantaran sebotol air putih dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka semua penderitaan akan berakhir seperti yang dialami oleh Anto. Semoga kisah ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat kita ambil hikmahnya. Jika teman-teman punya komentar terhadap video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga komentar teman-teman positif ya, karena channel ini sangat baru ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami doakan semoga panjang umur, luas rezeki, sehat badan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami tidak keberatan. Yang terpenting ambil saja hikmahnya dari video ini.